Kami adalah Bitcoin Goceng. Nah, tidak perlu dijelaskan kami siapa, cuma yang pasti kami adalah channel yang melakukan pembelian Bitcoin dan Setiap hari. habit. Setiap hari dan melatih habit. Kami sudah sejauh ini berjalan bukan hanya konten di YouTube, Ya. tapi juga ada di private community yang kami punya dan berjalan. Itu kita punya pertemuan rutin, kita punya pembelajaran rutin, khususnya saya pribadi mengajarkan mereka. Ini adalah salah satu peserta di dalamnya. Ya, saya sebagai murid juga dalam private community ya. Dan juga awal mula channel ini berdiri karena ada murid yang seperti ini, Ya. yang notabene dikarenakan dia trading loss terus. Betul. Loss terus melulu ya. Jadi dia punya hobi yaitu main game dan juga loss di trading. Iya. Nah, dan akhirnya dibuat channel ini, dan singkat cerita cara untuk mengubah dia adalah melatih habit. Makanya channel ini datang dengan melatih habit dan ternyata berkembang dengan ada orang yang tanya-tanya. Iya. Tanya ini, Bang, pengen belajar ini segala macam. karena Semua pertanyaan ditanyain kita, Bung ya. ya karena sudah capek ya menjelaskan satu persatu, mendingan saya bilang ya udah kita bikin komunitas saja, dan di mana situ saya memang ada rutin mengajar, ada juga anggota komunitas bisa saling tanya jawab, plus ada juga Anda bisa akses untuk bertanya langsung ke saya gitu. Dimentori langsung oleh Bung Cili ya. Oke, kita langsung ke inti konten kali ini aja. Dan kali ini kita masih dalam series kita. Ya, dan series ini adalah series tentang money management. Ya. Asik. Jadi perlu diketahui dulu kalau series ini kita buat, penontonnya makin sedikit, Raf. Pada saat bikin series penontonnya kurang. Tapi kalau kita mengejar pendapatan di YouTube, ya orang kan ada yang menilai kan kita pendapatan dari YouTube, kita mau cari exposure di YouTube. Sebenarnya gampang. Apa tuh? Bikin konten yang semalam profit sekian. Oh iya. Pokoknya konten yang ada contohnya hubungan. gini, Bung. Ada konten meme coin kita meledak dia. Banyak sekali yang suka nonton. Pokoknya yang konten-konten berbau profit cepat, untung cepat, itu pasti banyak penonton. Nah, apakah baik bikin begitu? Ya itu urusan mereka ya, konten kreator lain. Tapi kalau kita coba-coba bikin, banyak yang nonton memang. Tapi berlawanan dengan idealisme saya. Dan berlawanan dengan idealisme dari bitcoingoceng.com. Kita ya secara tim, yaitu fokus kita adalah membangun habit, melatih orang, dan together in growth, together in knowledge. Learn knowledge, dengan mempelajari segala sesuatu bersama gitu. Betul. Nah, itu sangat kan mempelajari, berarti yang diajarkan gitu. Iya. Nah, masalahnya kalau misalnya cuma konten yang profit gitu, mendingan lebih cocok kita bikin probabilitas tentang win rate di judi online gitu. Anda pasang slot, seberapa kali lipat itu? Iya gitu. Nah, jadi intinya adalah apa tadi statement barusan, Anda pasang slot seberapa kali lipat maksudnya? Dia kan pasang slot doang berharap untung, tapi ternyata lebih banyak loss. Strategi untuk profit di slot gitu. Iya. Kecuali judi bola kita tidak menerima. Karena haram? Bukan, kita lebih suka basket. Nah, tapi intinya seberapa banyak orang yang menonton konten ini, walaupun angkanya semakin menurun, kami tidak peduli. Yang kami fokuskan adalah orang yang ingin belajar. Betul. Garis bawahi, oke? Nah, series ini beberapa waktu ke depan akan sangat membosankan. Ya, karena belajar dari dasar. Karena pelajaran bahkan tidak ada hubungan dengan trading. Oke, kita akan mempelajari tentang apa? Money management. Money management, hal yang sangat umum dan tidak ada hubungan dengan trading. Ini adalah episode pertama dari 3 episode ya. Iya, dari 3 episode. Episode pertama. Pertama kita berbicara tentang income, Bung. Kalau menurut Referensi untuk membaca sebenarnya gini, itu apakah dari yang mana, apakah titik awalnya itu komunitas belajar bersama, penuh canda, penuh tawa, mari bergabung bersama. Together in knowledge, together in growth. income. Misalnya nih, kita mempunyai 10 juta. Misalnya gimana? Saya income kamu 10 juta ya misalnya. Misalnya, ini misalnya ya. Misalnya 10 Itu dari juta. apa? Bikin website film bajakan atau apa? 10 juta dari mana? Kan cuma tanya gitu ya. Gitu. 10 juta dapat dari anggaranmu. Anggaran apa? Anggaran negara untuk membuat. Oh iya, oke, serius 10 juta dari mana? Serius. 10 juta dari mana? 10 juta. Misalnya saya dapat
pendapatan 10 juta nih, Bung. Ya dari entah dari mana lah. Entah dari mana lah. Dari profit atau dari Nah, yang membingungkan adalah pembagiannya gitu. Oke. Jangan kayak kalian kan, 10 juta semuanya dipakai buat hura-hura gitu. Oh, oke. Jadi gini. Kan kita gambar ya, saya bantu dengan gambar menggambar ya. Asik. Jadi ini misalnya ini kan ngomongnya kita berarti money management ya, Bung. Iya. MM. Oke. Magister manajemen. Waduh, S2. MM ya. Nah, dari money management ini kita secara bagian besar kita membagi dari 3 aspek. Terbagi apa aja tuh, Bung? Income-nya ya. Income-nya kita harus kita lihat nih. Income. Wah, tulisan saya sangat amat Arabik ya. Waduh. Abstrak. Yang kedua itu dari segi selain income ada dari segi investasi. Iya kan? Ini 3. Saya sambil ngopi ya, Bung ya. Oh iya, memang konten kita nyantai saja. Wah, semoga Anda terbaca ya. Dan yang ketiga tabungan ya. Jadi money management tuh hanya berbicara 3 aspek ini, Bung. 3 aspek besar. Tabungan ya. Oke. Sangat amat terbaca ya tulisan saya. Terima kasih. Huruf ya. sambung gitu. Ini begini. Membaca market tuh sulit. Tapi lebih sulit membaca tulisan saya. Saya berbakat Enggak jadi sih. dokter sebenarnya. Enggak, bukan. By the way, kalian tahu saya bisa menulis kiri kanan? Enggak tahu, Bung. Kamu nggak perhatikan Enggak ya? perhatikan itu. Nggak perhatikan. Nggak Kalau di perhatikan. papan saya kalau kiri capek, saya ganti kanan. Wah. Nggak pernah perhatikan ya? Nggak pernah Di perhatikan. papan ya. Gimana nih hapusnya? Hapus terus aja, Bung. Wow, satu persatu. Iya, satu persatu. Di Ctrl Z aja untuk Waduh. ya. Manualisme ya. Nggak tahu Manualisme. caranya itu. Nggak, bukan Anda memberikan solusi satu persatu. Memang nggak tahu caranya itu. Seperti yang Bapak itu tuh, Bung. Iya, Kalau yang udah kena ransomware, dia Iya. pikir tinggal Ctrl Z. Iya. Datanya udah dicuri, Ctrl Z gitu. minta mohon lah gitu. Nah, jadi dari income kita ya, income kita. Nah, itu kan pada saat dapat nih, contoh misalnya angka dalam 10 juta nih misalnya. Ini contoh ya. Iya. Contoh let's say angka berapapun ya. Contoh mau 10 juta berapa juta. Yang pasti dari saya kasih 100% aja ya. Contoh dari sebuah income 100% pada saat kita terima, Iya. kita bagi-bagi tuh, Raf. Nah, Oke. yang paling pertama, unsur religi. Religi. Apa tuh? Unsur keagamaan. Oh. Oke. Oke, unsur keagamaan. Saya bukan orang yang tiba-tiba konten kita jadi konten rohani gitu, agama enggak, tapi menurut saya kita harus sebagai orang yang memahami bahwa segala hal yang kita dapat itu dari Tuhan. Oh, terus gimana yang? Oke, kalau yang menonton ini ateis itu urusan Anda ya gitu. Saya nggak peduli dengan Anda, tapi kalau saya ngajari yang benar, iya kan? Yang saya tahu benar saya ajarkan, termasuk konten ini. Kalau yang menganggap kamu bohong ya itu urusan Anda, Iya. kepercayaan Anda. Tapi yang saya tahu saya ajari. Nah, religi ini ada agama tertentu yang mewajibkan kita harus menyisihkan 10%. Oke, makanya istilahnya perpuluhan di agama tertentu. Oke. Ya, saya nggak perlu sebut label karena kalau saya sebut nanti bisa yang pemeluk agama tersebut yang komen di bawah nih. ngebakar komen kita ya. Bakar gitu. Nah, ada agama tertentu yang mewajibkan 2,5%. Wah. Ya, Oke. oke, agama tertentu. Lumayan nih. Lumayan selisihnya. Jadi silakan pindah ke 2. Oh, bukan begitu ya. Konsepnya bukan begitu. Ini ajaran agamanya, iya kan? Iya. Kan angka-angka ini hanyalah sebuah angka. Ya kan? Iya. 16%. Itu suaranya siapa tuh? Kamu percaya nggak suara saya segitu? Kamu percaya? Solid. Oke, sudah. Jadi unsur paling pertama adalah disisihkan di religi. Oke. Paling pertama nih. Nah, setelah dia menyisihkan untuk religi, ya, unsur yang kedua adalah dia harus menyisihkan ke fixed cost. Fixed cost. Oke, fixed kos-kosan. Oh, bukan begitu. bukan. Itu pengertian beda ya. Oke. Ya, kalau dia ngekos ya berarti fixed cost juga. Fixed cost juga, ya. Nah, fixed cost ini seperti cicilan. Kalau ada cicilan ya, kalau ada. Kalian kan banyak cicilan. Cicilan. Ini penuh nih ruangan nih. Cicilan. Berarti misalnya makan minum. Ya kan? Kalian harus makan kan atau puasa terus-menerus ya? Ya. Mungkin kan ya, makan minum, kebutuhan primer gitu ya. Jadi makan minum, pakaian dan segala macam gitu. Nah, fixed cost itu berada di angka 30%.
Mana ya? Tulisnya di mana nih? Udah penuh nih. Waduh. Kok gimana nih? Saya hapus ya. Saya hapus. Hapus. Jadi kita gimana nih kalau reset baru gimana? Back. Back kok lagi hapus. Iya. Back. Enggak bisa ini ya, bisa. Coba, bentar. New bentar ya. sketch. Nah, jadi kita ulangi ya untuk masalah apa itu yang pertama religi itu di angka 10%. Persepuluhan Atau 2,5%. Iya. Ya, 2,5%. Nah, Anda mau kombinasi ini berdua ya bebas juga ya. Jadi Anda memang orang yang sangat OTW masuk surga sangat mulus gitu ya. Jalur VIP Anda. Jalur VIP. Nah, yang kedua adalah fixed cost ya. Saya FC aja ya. Fixed cost. Football club ya. Fixed cost itu kebutuhan primer. Misalnya saya KP, kebutuhan primer ya. Makan, minum, segala macam ya, pakaian dan lain-lain itu kebutuhan primer. Boleh nggak kita ambil cicilan? Kalau saya tipe orang yang nggak suka cicilan, tapi kalau ternyata Anda yang mau mengambil cicilan boleh, tapi fixed cost itu harus di angka max 30%. Oke, max ya, maksimal. Jadi jangan sampai cicilan Anda 10 juta, pendapatan Anda 10 juta, cicilannya 30 juta. Waduh. Wah, itu bukan 30%, betul lonjak 300%. Harusnya 100%. Supaya kayak Itu deh. Oke, fixed cost. Nah, ya. itu. Jadi ada fixed cost, ada cicilan dan lain sebagainya yang berhubungan kewajiban asuransi. Misalnya asuransi. Katakanlah AC. Bukan. AC apa? Asuransi apa? Asuransi. Aduh. Saya sampai ketulis AN di sini ya, asuransi, ASN. Wah. Katakanlah ASN. asuransi yang sering kalian pakai misalnya BPJS. Misalnya ya. Tapi kan BPJS wajib bayar gitu kecuali Anda penerima bantuan negara gitu ya, yang tidak wajib bayar. Jadi bansos korban judi slot. Saya sampai bingung ya. Jadi itu wajib untuk disisihkan. Jadi sudah total semua, mau asuransi, kebutuhan primer dan segala macam itu maksimal 30%. Maksimal. Nah, setelah ini dia baru masuklah yang namanya investasi, Bung. Jadi investasi itu ada di urutan ketiga. Jadi jangan sampai paling pertama dapat uang 100%-nya all in di market gitu. Mantap lagi masuknya. Investasi ini adalah yang paling besar. Dia di angka 50%. Oke. Nah, 50%. Nanti investasi yang mana nih yang bagus? Nah, nanti di episode 2. Ya, betul. Episode 2, tapi episode 1 itu dulu investasi. Oke. Berarti kalau misalnya kita terima uang 10 juta, berarti kita alokasikan untuk investasi berapa banyak? 5 juta. Yes, 5 juta. Kalau saya gitu. Nah, ini rumusan-rumusan ini bisa jadi yang menonton punya teori-teori yang lain, tapi kalau bagi saya ini yang works. Nanti mungkin nonton episode 1, 2, dan 3 baru bisa nemu tuh. Oh, kenapa masuk akal kayak gini. Oke. Nah, investasi. Nah, berarti ini udah berapa persen nih, Bung? Coba dihitung. Udah 50 tambah 30 80 kan? Iya, 90. Katakanlah kalau misalnya dia ini 10%, sudah 90% nih. 90% kalau katakanlah tambah 2,5%. Katakanlah ya, dia pingin membeli 10% 1/10. Misalnya agama yang mewajibkan dia 10% ya, perpuluhan. Terus tambah dia mau lagi alokasi 2,5%. Karena mau bantu orang lain. Sedekah nih. Sedekah. Karena dua hal yang berbeda loh. Kalau misalnya kewajiban agama contoh yang mereka mewajibkan 10% itu artinya disumbangkan ke rumah ibadahnya. Tapi ada orang yang setelah sumbangkan ke rumah ibadah dia mau juga bantu ke orang lain. Walaupun ada orang yang lain berpikir kalau saya sudah bantu orang lain sama aja dengan saya menyumbang ke rumah ibadah. Tapi ada orang yang menganggap itu sama, ada yang berpikir saya mau sendiri-sendiri nih. Nah, itu kebebasan Anda menurut keyakinan Anda masing-masing. Tapi yang pasti saya sebagai mentor yang baik, iya kan? Saya kan bukan mentor sesat nih. Kalau mentor sesat mengarahkan Anda all in semua ke market, kemana gitu ya, atau beli kelas ya, urusan Anda ya. Tapi kalau misalnya ini religi dulu, poin 1, poin kedua penuhi fixed cost. Jadi jangan terima uang langsung investasi langsung ini tapi akhirnya bayar cicilan nggak ada, akhirnya terus misalnya kebutuhan hidup nggak ada. Bayar asuransi nggak ada. Jadi fixed costnya nggak ada. Iya kan, ngeluh-ngeluh internet mati ya gitu. Oke. Nah, yang ketiga baru investasi. Nah, investasi ini kan 50% nih. Paling besar. Nanti saya jelaskan alokasikan kemana nih paling besar. Jangan kayak ada yang pernah kita bikin video tuh.
orang itu uang 100% alasan leher ke atas. Waduh. Ya kan? Beli kelas. Beli kelas namanya enggak. Enggak apa-apa maksudnya, enggak apa-apa. Jangan sebut-sebut nama lah gitu. Ya. Pokoknya intinya di orang itu satu tuh dia dang gitu. Kalau orang Manado bilang biongo gitu. Biongo itu. Jadi kalau misalnya Anda orang di luar Manado pasti nggak ngerti apa itu biongo, itu bahasa Belanda ya, biongo. Ya. Biongo itu, bogo-bogo. Nama kue itu, biongo. Biongo bogo-bogo. Nah, itu dia. Ya. Itu artinya mantap. Nah, mantap. Lanjut Bung, ini kan Jadi investasi 50% alokasikan investasi, tapi 50%-nya itu dia alokasikan ke beli kelas. Jangan. Atau ada yang sebaliknya 100% dialokasikan ke beli Bitcoin. Jangan. Nah makanya hal-hal seperti ini di private community itu saya jelaskan. Ya, Alokasikan betul. kalian begini. Bahkan pada saat kalian masuk ke market dibagi lagi. Market ini beli ini beli ini beli ini. Nantinya saya nggak mau panjang lebar kepada Anda di YouTube gitu ya. Yap. Nah, sangat disayangkan sekali kalau misalnya mereka itu men-skip pelajaran ini. Nah, iya. Apalagi jelas. yang belum mengerti, tapi tiba-tiba memakai rumusan sendiri. Ujung-ujungnya pas udah akhir bulan, wah kok masih ada aja gitu yang kurang. Gini ya, saya jelaskan untuk orang-orang seperti itu. Saya tuh sekolah tentang ekonomi, keuangan. Ya. Saya mengambil kursus memang dunia capital market. Oke. Ya kan? Saya berpengalaman bertransaksi cukup lama. Tapi saya nggak bisa jadi hebat seperti Akademi Kripto, Timothy. Ya mereka dengan jalan ninja dan berkat Tuhan kehidupan mereka. Ya. Tapi yang saya syukuri, ilmu-ilmu yang saya pelajari, saya praktekkan membuat kamu tahu sendiri lah kehidupan Iya, iya. saya. Minimal saya tidak jatuh miskin, tidak meminta-minta, cukup bahkan bisa memberi, bahkan hidup di atas rata-rata gitu. Iya. Dan itu kan impian dari Anda semua. Betul. Untuk berapa tahun hidup ke depan Anda tidak menjadi dalam tanda kutip budak ya di tempat lain. Financial freedom. Financial freedom kayak gitu. Ya. Sesimpel itu aja. Nah, tapi menjalaninya itu saya sudah menjalani rumus-rumus ini. Masih ada struggle-struggle kehidupan yang Ini membuat posisinya Bung udah tahu soal ini. iya udah hatam. Udah hatam tapi masih ada aja. Ada. Apalagi yang tidak belajar sama sekali. Jadi pada saat terjadi tiba-tiba nih, makanya ada namanya dana darurat dan lain sebagainya. iya, Kan iya. nanti saya jelaskan. Sampai batuk. Sampai batuk saya. Nah orang yang tidak mempelajarinya, itu ibaratnya pilot sudah hafal semua sistem navigasi penerbangan, ada aja kecelakaan di pesawat kan. Iya. Bayangkan Anda tidak sekolah pilot nih, kasih pesawat, Waduh. Wah. Nah, sama kayak yang itu tuh. take off aja tidak bisa itu pasti. Pasti. Sama kayak siapa? Nah, udahlah. Sama. Tidak saya. Anda tidak sekolah teknologi kok Anda tiba-tiba jadi Oh, ke situ arahnya. Makanya pada saat ditanya kenapa ransomware menyerang, dia ini ke situ ke nanti inunya diiniin, ya. nah. Ya, gitu. Nah, intinya seperti itulah. ya. Ya, oke. Bentar Bung, Oke. sebelum kita menutup. Oke. Ini masih ada kan nih 90%. Nah. 10%-nya kemana dong? Bukan 10% dong. Jadi 50 ditambah 30 ditambah 10 sudah 90 nih. Iya, sudah 90. Nah, kalau dia mau tambah lagi 2,5. 2,5. Kok Lia? Siapa Lia itu? Kumalia. Berarti masih kita punya sisa poin keempat yaitu 7,5. 7,5%. Ya kan? Ini 7,5% nih. Nah, 7,5% lah ini yang kita alokasikan di HH. Haha, jadi Apa slot. itu? Oh. H apa? Higher high. Bukan. Apa dong? H itu hura-hura. Oh, Jadi oke. Anda mau beli action figure kan? Misalnya saya kan suka ngoleksi nih action Ya, figure. Anda mau beli hobi-hobi kalian apa? H itu hobi-hobi. Itu Asik. istilahnya. Hobi-hobi. Hobi kalian apa? Silakan. Tapi alokasinya 7,5% saja. Betul. Even Anda membeli hal yang paling tidak berguna sekalipun di muka bumi ini, Anda dan pernikahan Anda akan aman. Ya. Iya dong, karena kan fix cost, kebutuhan istri, kebutuhan masak, makan sudah aman. Aman, yap. Anak sekolah, bayar biaya sekolah, udah aman. Ada Jalanin 7,5%. pacar gitu. Nah, Iya, seperti itu. ya. Ada 7,5% yang Anda mau beli barang sampah sekalipun atau sesuatu yang sampah sekalipun aman. Ya. Oke? Sudah, jadi aman hidup Anda. Nah, oke. Gitu. Nah, Sangat paling penting besar ya? ini, paling besar Apa tuh? investasi. Nah,
Nanti kita bahas di next konten aja ya Bung ya. Karena itu kayaknya panjang ya. Iya, harus bahas sendiri. Ya makanya penting kalian belajar soal money management. Jangan karena kayak sebelah nggak ada Sebelah siapa nih? nggak ada anggaran manajemen. Iya. Oh alah. Kamu dari tadi nyindir itu ya gitu ya. Jadi anggaran tuh maksudnya pada saat datanya bobol, ya kan? Nggak ada anggaran untuk backup data. Kayak gitu ya. Waduh. Oke lah Bung ya. Maklumlah dia Sudah terlalu... baju hijaunya ini sangat benci kepada mereka mungkin ya. Aduh, apa karena maksud gini saya? Bung, saya sebagai anak muda malu melihat negara sendiri yang malah tidak kayak nggak melek atas teknologi gitu. Asik. Rugi dong. Asik. Nah, udahlah ya. Arahnya ke situ ya. Oke, tapi intinya siapapun Anda ya, saya menekankan dalam konteks ini ya. Anda mau belajar ke saya, Anda mau belajar ke orang lain, Anda mau belajar dimanapun, siapapun itu saya tekankan pentingnya untuk belajar. Jadi jangan sampai udah pandemi tiba-tiba habis uang gitu. Nah khusus kepada kalian-kalian yang biasanya menerima uang besar dalam sebuah skala tertentu. Contoh orang yang kerja di tambang. Biasanya tuh tambang ngumpul uang, bukan ngumpul uang, kerja kan berapa lama, mereka gak cuti-cuti kerja terus setiap hari, uangnya banyak. Terus cuti berapa hari? Nah biasanya tuh habis dalam keadaan yang tiba-tiba seperti itu. Nah, tuh for orang-orang yang apalagi orang-orang timur tuh tapi saudara-saudara dan tamang-tamang. Biasa lu bahasa di mana kan? Bahasa di Bacan biasanya. Ya, anak tambang yang daerah timur relate itu bahasa di Bacan itu. Adalah Bacan itu Bacan tutul. Oke Bung. Mampir di situ uangnya habis ya kan? Tidak bisa begini. Iya. Padahal bisa. Saya ajarin yang salah ya. 7,5%. Tapi bukan yang aneh-aneh. Iya dong. Tidak dong. Tentu kan kalau capek ya ke tempat spa yang benar-benar mijit ya. Bukan ke yang ke rumah dong. Iya ke rumah dong. Istri menunggu. Iya. Gitu. Oke lah ya. Sudah lah ya. Kok intinya seperti itu. Jadi buat kalian yang punya uang banyak dalam sebuah periodik tertentu atau orang-orang entertainment di showbiz di ranah saya tuh. Biasanya pada saat habis job terima proyek besar nih. Atau kita menghandle sebuah event yang proyeknya besar. Biasanya kebingungan tuh uangnya lari kemana. Nah belajar yang kayak gini. Langsung Bali dia. Bukan cuma Balinya dong. Aduh kita kok bahasnya sampai ke arah situ. Udahlah ya. Udahlah. Itu urusan mereka. Mau dosa mereka silakan. Atau begini. Kalau kalian gak belajar tentang ini. Kapan naik hajinya? Kan 2 bulan harusnya udah bisa. Ini Torik ini juga haji. Jadi waktu umur 2 bulan sudah naik haji sama kita. Gitu. Ya. Sudah dibawa ke masih 2 bulan itu. Oke lah ya, sudah. Sudah cukup. Gitu. Wah. Oke. Oke, siap. Dah. Close nih. Oke, close aja deh kalau gitu. See you on the next episode. Bye-bye. Together in growth, together in growth. Together in growth, together in growth. Terima kasih sudah menonton live kami. Referensi untuk membaca itu apakah dari yang mana, apakah titik awalnya itu mari bergabung bersama.